Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Amelia dengan NIM 30220019, kelas 6A, mahasiswa Universitas Selamat Sri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan Islam fundamentalisme, radikalisme, dan liberalisme. 1. Gerakan fundamentalisme dalam Islam. Fundamentalisme pada mulanya dipakai untuk menyebut gerakan dalam agama Kristen Protestan di Amerika Serikat yang menganut ajaran ortodoksi Kristen yang berdasarkan atas keyakinan-keyakinan mendasar tertentu. Munculnya gerakan keagamaan yang berkarakter fundamentalis merupakan fenomena penting yang turut mewarnai citra Islam kontemporer di Indonesia. Istilah fundamentalis sebagai sebuah kesatuan dari berbagai fenomena sosial keagamaan dari kelompok-kelompok muslim yang kompleks. Hal ini disebabkan definisi yang dibuat tidak sepenuhnya mampu mendeskripsikan fenomena beragam atas gerakan-gerakan keagamaan yang muncul di Indonesia. Selain itu, dalam beberapa literatur, istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena kontemporer adalah fundamentalisme Islam tidaklah seragam. Berdasarkan karakteristik yang menjadi platform gerakan fundamentalis di Indonesia, terdapat beberapa kelompok yang diasumsikan sebagai kelompok Islam fundamentalis. Di antaranya adalah FPI, HTI, FKAWJ, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, dan Laskar Jihad. Adapun yang membedakan di antara mereka terletak pada bentuk artikulasi gerakan. Dalam hal ini, mereka sangat tergantung pada problem yang dihadapi di negara masing-masing. Di Indonesia misalnya, antara Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Front Pembela Islam memiliki kesamaan ideologi. Namun, cara mereka menerjemahkan ideologi dan praktik gerakannya satu sama lain memiliki perbedaan. Ideologi agama yang bersifat inklusif jelas memfasilitasi perbedaan dan keanekaragaman perbedaan pemahaman keagamaan, baik internal maupun eksternal. Pemahaman ini dapat mempengaruhi gerakan-gerakan Islam untuk tidak lagi dituding sebagai pelaku terjadinya aksi kekerasan dan terorisme. 2. Gerakan radikalisme dalam Islam. Kelompok radikal biasa diartikan dengan suatu kelompok yang memiliki paham atau aliran tertentu yang berusaha melakukan perubahan dengan pembaruan menempuh cara-cara kekerasan ekstrim. Kelompok radikal juga berusaha untuk mengganti tatanan nilai yang ada di masyarakat sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Simbol perjuangan yang mereka usung ialah jihad untuk melawan kekafiran. Radikalisme dengan arti paham dalam politik yang ekstrim dan dengan menggunakan cara kekerasan atau paham keagamaan yang fanatik hingga memaksa orang lain jelas bertolak belakang dengan Islam. Islam menolak cara-cara kekerasan dalam perubahan sosial politik dan juga dalam pemaksaan agama seseorang. Mungkin terkesan tidak konsisten, radikal tetapi menolak radikalisme. Pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya keran demokratisasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok Islam radikal. Pola organisasi mereka juga beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, serta yang mengarah pada gaya militer seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam, dan Front Pemuda Islam Surakarta. Meskipun demikian, ada perbedaan di kalangan mereka. Ada yang kecenderungan umum dari masyarakat untuk mengaitkan gerakan-gerakan ini dengan gerakan di luar negeri kemudian menjadi poros untuk dicontoh.
Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia dewasa ini. Dua isu itu telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya. Radikalisme dengan terorisme, kedua hal tersebut merupakan tindakan kekerasan atau ancaman bagi kehidupan keberagamaan. Tindak kejahatan tersebut sesungguhnya dilakukan oleh sekelompok minoritas orang yang menolak dan sekaligus tidak percaya lagi pada sistem dan proses demokrasi yang ada. Gerakan tersebut menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan, sedangkan agama yang dijadikan sebagai fondasi kemudian dipahami secara ekstrim. Adapun pengaruh gerakan radikalisme dan terorisme adalah adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih terkait erat dengan situasi sosial yang masih menyisakan kesenjangan, diskriminasi, dan marginalisasi yang berbuntut pada kekerasan. Namun demikian, penyelesaian dari persoalan-persoalan tersebut tidak bisa hanya semata-mata disorot dalam asumsi keamanan sebagai ancaman yang perlu dibasmi karena mereka adalah masyarakat yang menjadi korban, atau asumsi agama sebagai bentuk perjuangan suatu kelompok atas nama jihad yang mengakibatkan tindakan kekerasan dan kebencian antar agama, tapi lebih pada sebab dasar dari kegagalan negara dalam menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Islam jelas menolak radikalisme. Tiga, gerakan liberalisme dalam Islam. Islam liberal tidak mengenal adanya penutupan pintu ijtihad. Islam liberal sangat menjunjung kemerdekaan berpikir dan berijtihad. Bahkan, dalam perspektif jaringan Islam liberal, sumber hukum pertama adalah ijtihad adalah akal. Pemikiran liberal Islam di Indonesia yang saat ini masih eksis tidak murni lahir dari warisan para intelektual Indonesia sebelumnya, akan tetapi mempunyai latar belakang dan asal-usul yang panjang. Pemikiran para intelektual Barat dan para Islamologi juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya Islam liberal di Indonesia. Islam liberal muncul di Indonesia sekitar tahun 1970-an, terutamanya setelah munculnya para pemikir dan intelektual yang dianggap liberal seperti Gus Dur, Nurcholish Madjid, Johan Effendi, dan Ahmad Wahid. Perkembangan Islam liberal semakin gencar setelah banyak pelajar dan intelektual muda Indonesia belajar ke universitas atau perguruan tinggi di Amerika dan Eropa. Pemikiran Islam liberal di Indonesia sempat ramai dan mengundang berbagai tanggapan dan respon pada masa Nurcholish Madjid tahun 1090-an. Kemudian, terakhir adalah pada masa munculnya jaringan Islam liberal pada tahun 2000-an. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sabila Amelia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.